Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna dari program studi D3 Keperawatan Stikes Pak Nukakan Makassar. Baik, untuk kali ini saya akan melaksanakan yaitu injeksi intracutan, yang dimana pada kali ini adalah pemberian obat intracutan adalah cara menyuntikkan obat ke dalam lapisan dermis atau di bawah epidermis. Untuk itu tujuannya untuk memberikan obat kepada pasien melalui intracutan atau intradermal. Adapun peralatan yang harus kita siapkan adalah sarung tangan, terus spuit, alkohol, plaster, kapas atau kasa, terus obat. Baik, sebelum melakukan tindakan, harusnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Adapun tahap prainteraksi yang dimana yaitu yang pertama, siapkan obat hanya untuk satu kali pemberian pada satu pasien. Persiapan lingkungan dan jaga privasi klien dengan menutup gorden, pintu, atau memasang sampiran. Kemudian tahap orientasi yaitu dekatkan alat kepada klien dan beritahu kembali pasien apakah yang akan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Pilih area tempat penyuntikan untuk intradermal atau lengan bawah. Sebelum melakukan tindakan, kita harus memasang kaos tangan atau sarung tangan terlebih dahulu. Setelah memakai sarung tangan, hendaklah kita menanyakan pasien tindakan apa yang harus kita lakukan. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Lisna. Saya di sini bertugas akan memberikan obat terhadap Bapak melalui injeksi intracutan. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Oh ya, baik Bapak. Sekarang saya akan mengambil obatnya terlebih dahulu. Baik. Sebelum itu, pilihlah di mana kita akan memberikan obat terhadap pasien. Sebelum itu, kita harus mempersiapkan kasa yang sudah dikasih alkohol, yang sudah diberi alkohol. Dan setelah itu, suntikkan pada area lengan bawah pasien. Seperti ini ya. Setelah memberikan obat suntikan, kita harus membersihkan yang telah kita suntikkan. Seperti ini. Nah, setelah memberikan obat atau suntikan terhadap klien, kita harus membuang ke tempat yang sudah disediakan, yaitu tempat sampah. Nah, karena saya sudah melakukan tindakan, selanjutnya saya akan melakukan tahap nasi yang dimana saya akan berpamitan dengan pasien. Baik Pak, karena saya sudah memberikan injeksi intracutan terhadap Bapak, saya akan pamit ya Pak. Kalau Bapak butuh bantuan, Bapak bisa memanggil kami di ruang keperawatan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan penyuntikan yang itu pada area vena, yaitu intravena.
Tujuannya untuk meminimalkan efek samping dan mempertahankan kadar terapeutik dalam darah. Adapun peralatan yang harus kita sediakan yaitu spuit, alkohol, kapas atau kasa, plaster, dan buku catatan. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, memakai kaos tangan atau sarung tangan, dan kita harus menjelaskan prosedur apa yang akan kita lakukan terhadap pasien. Adapun prosedur pelaksanaan yang dimana kita akan memberikan obat suntikan terhadap pembuluh vena pasien. Untuk itu, pertama-tama kita harus menyapa pasien terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Lisna. Di sini saya akan merawat Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, di sini saya akan melakukan penyuntikan intravena terhadap Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Baik, untuk itu saya akan mengambilkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah mengambilkan alatnya. Untuk itu saya akan memposisikan Ibu terlebih dahulu. Pertama-tama kita ambil spuit dan ambilkan obat untuk masukkan. Setelah Ibu itu kita lakukan pada saluran vena, saluran darah yang ada pada bagian siku, lipatan siku. Nah, setelah melakukan tindakan, seharusnya kita membersihkannya melalui kapas atau alkohol. Baik, Ibu, karena saya sudah melakukan tindakan, saya akan pamit. Kalau Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruang keperawatan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan melakukan penyuntikan intramusculus. Untuk itu, pengertiannya pemberian obat atau cairan dengan cara dimasukkan langsung ke dalam otot muskulus. Tujuannya melaksanakan fungsi kolaborasi dengan dokter terhadap pasien yang diberikan obat secara intramuskular. Adapun peralatan yang harus kita sediakan yaitu sarung tangan, spuit, kasa, obat, alkohol, dan plaster. Adapun tahap prainteraksi yang dimana kita mengatur posisi pasien sebagai untuk memposisikan di mana tempat penyuntikan dan memasang periak atau pengalas. Tahap orientasi yaitu memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik. 2. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga atau pasien. 3. Menvalidasi identitas pasien. 4. Menjelaskan tujuan prosedur pelaksanaan. 5. Menanyakan persetujuan atau kesiapan pasien sebelum melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, pertama-tama kita harus cuci tangan terlebih dahulu dan memakai kaos tangan. Setelah itu, pertama-tama kita harus membersihkan area kulit yang akan kita suntikkan terhadap klien, yaitu pada bagian otot di mana yang paling banyak menyalurkan saluran darah.
Setelah membersihkan, sebaiknya kita mengambilkan obat yang akan kita suntikkan terhadap pasien. Setelah itu, ambil kapas yang sudah diberi alkohol dan kita suntikkan pada area bagian otot pasien. Seperti ini. Nah, setelah melakukan tindakan, sebaiknya kita membuang peralatan yang sudah kita pakai. Selanjutnya tahap terminasi, yang dimana kita sudah selesai melakukan tindakan penyuntikan intramuskular. Setelah itu kita harus berpamitan terhadap pasien. Baik Ibu, karena saya sudah melakukan tindakan terhadap Ibu, saya izin pamit. Jika Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa memanggil saya di ruang keperawatan. Baik Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan obat suntikan melalui intrasubcutan, yang dimana memasukkan obat ke dalam bagian bawah kulit. Lokasi yang dianjurkan untuk suntikan ini melakukan lengan bagian atas, kaki bagian atas, dan daerah di sekitar pusar. Tujuannya memberikan obat subcutan ialah untuk memasukkan sejumlah toksin atau obat kepada jaringan subcutan di bawah kulit untuk diproses aborsi. Adapun persiapan yang harus kita lengkapi adalah kos tangan, spuit, alkohol, kasa, obat, dan buku catatan. Adapun prosedurnya, yang pertama adalah mencuci tangan, siapkan obat sesuai dengan prinsip 5 benar, identifikasi identitas pasien, beritahu pasien prosedur tindakan yang akan segera dilakukan, atur pasien pada posisi yang nyaman untuk memilih lokasi penyuntikan. Setelah itu, saya akan memakai kos tangan terlebih dahulu. Nah, setelah memakai kos tangan, posisikan pasien pada posisi yang benar agar penyuntikannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, saya akan mengambil obat yang akan disuntikkan kepada pasien. Saya akan menyuntikkan pada bagian pusar atau bagian perut pasien. Nah, setelah saya memasukkan obat ke dalam spuit, saya akan menyuntikkan pada bagian pusar atau perut pasien. Seperti ini. Sebelum itu, bersihkan dengan kasa yang sudah diberi alkohol terlebih dahulu. Seperti ini. Dan setelah itu, suntikan. Seperti ini. Nah, setelah melakukan suntikan, pijit terlebih dahulu bekas suntikan yang telah kita lakukan. Setelah itu, buang suntikan atau spuit dan kapas pada tempat yang sudah disediakan. Nah, tahap terminasi di mana pasien dan perawat akan berpisah atau berpamitan. Baik Pak, karena saya sudah melakukan suntikan subcutan terhadap Bapak, saya akan kembali ke ruangan saya, dan jika Bapak butuh sesuatu, Bapak bisa panggil saya. Baik Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan obat suntikan melalui intrasubcutan, yang dimana memasukkan obat ke dalam bagian bawah kulit. Lokasi yang dianjurkan untuk suntikan ini melakukan lengan bagian atas, kaki bagian atas, dan daerah di sekitar pusar. Tujuannya memberikan obat subcutan ialah untuk memasukkan sejumlah toksin atau obat kepada jaringan subcutan di bawah kulit untuk diproses aborsi. Adapun persiapan yang harus kita lengkapi adalah kos tangan, spuit, alkohol,
kasa, obat, dan buku catatan. Adapun prosedurnya, yang pertama adalah mencuci tangan, siapkan obat sesuai dengan prinsip 5 benar, identifikasi identitas pasien, beritahu pasien prosedur tindakan yang akan segera dilakukan, atur pasien pada posisi yang nyaman untuk memilih lokasi penyuntikan. Setelah itu, saya akan memakai kos tangan terlebih dahulu. Nah, setelah memakai kos tangan, posisikan pasien pada posisi yang benar agar penyuntikannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, saya akan mengambil obat yang akan disuntikkan kepada pasien. Saya akan menyuntikkan pada bagian pusar atau bagian perut pasien. Nah, setelah saya memasukkan obat ke dalam spuit, saya akan menyuntikkan pada bagian pusar atau perut pasien. Seperti ini. Sebelum itu, bersihkan dengan kasa yang sudah diberi alkohol terlebih dahulu. Seperti ini. Dan setelah itu, suntikan. Seperti ini. Nah, setelah melakukan suntikan, pijit terlebih dahulu bekas suntikan yang telah kita lakukan. Setelah itu, buang suntikan atau spuit dan kapas pada tempat yang sudah disediakan. Nah, tahap terminasi di mana pasien dan perawat akan berpisah atau berpamitan. Baik Pak, karena saya sudah melakukan suntikan suntikan terhadap Bapak, saya akan kembali ke ruangan saya, dan jika Bapak butuh sesuatu, Bapak bisa panggil saya. Baik Pak, terima kasih.